Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 77 Jakarta, Bapak Fajar Subiakto MPD. Yang terhormat Ibu Kasatlak, Ibu Wahidah beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau serta anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriringkan salam, marilah kita aturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana tepat pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Dikatakan dalam satu riwayat, ada seorang pengemis buta Yahudi di pasar di kota Madinah yang setiap hari selalu menghiasi mulutnya, perkataannya dengan hinaan dan cacian yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu berkata bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila, Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Tetapi berbanding terbalik apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sama sekali tidak membalasnya dengan kejahatan-kejahatan yang lain, tetapi membalasnya dengan kebaikan, yakni selalu memberikan makanan, selalu memberikan minuman setiap harinya sampai pengemis buta Yahudi tersebut kenyang. Hingga datang suatu hari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya yang juga selaku istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah, bertanya kepada anaknya Siti Aisyah, wahai anakku, amalan apa atau kebiasaan apa yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya yang belum aku lakukan? Berkata Siti Aisyah, wahai ayahku, kebiasaan atau amalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya yang belum engkau kerjakan adalah beliau selalu memberi makan seorang pengemis buta Yahudi di tepi atau di pasar kota Madinah. Beliau selalu memberikan makan, beliau selalu memberikan minum sampai pengemis itu kenyang. Baik,
Tak lama kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq langsung melakukan apa yang Nabi lakukan. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke pasar kota Madinah dan menjumpai seorang pengemis buta Yahudi tersebut. Sambil membawa roti, sambil membawa makanan untuk memberikan makan kepada pengemis buta tersebut. Belum sampai menyuapinya, Abu Bakar As-Siddiq mendengar hinaan-hinaan yang dilontarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkata bahwa setiap hari pengemis itu berkata bahwa Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu adalah seorang penyihir. Sehingga sebelum diurungkan untuk memberi makan, tapi teguh hatinya untuk selalu melakukan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Lalu Abu Bakar Siddiq menyuapi pengemis buta tersebut. Suapan pertama dirasa pengemis itu ada yang berbeda dengan suapan-suapan sebelumnya. Lalu pengemis buta itu berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Tuan, suapanmu berbeda dengan suapan yang kemarin-kemarin." Lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Memang yang kemarin menyuapimu berbeda dengan aku yang sekarang. Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq dan yang kemarin yang menyuapimu adalah Muhammad yang kau hina, yang kau caci maki setiap hari dengan lontaran kata-kata kasarmu, kata-kata cacian dan hinaanmu." Lalu seketika pengemis buta Yahudi tersebut menangis, mengingat yang setiap hari dia hina, yang setiap hari dia caci maki, telah berbuat baik kepadanya, menyuapinya, memberi makan dan memberi minum hingga ia kenyang. Betapa indah akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka sejak itu pengemis buta Yahudi tersebut langsung mengucap 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", yang menandai bahwa dia masuk Islam. Kita dapat mengambil pesan, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik akan menimbulkan suatu perubahan yang besar. Karena Nabi Muhammad SAW menjadi contoh, menjadi qudwatun hasanah, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik, budi pekerti yang baik, memiliki akhlak terpuji. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Bagaimana akhlaknya bisa terbentuk menjadi sedemikian baiknya? Berkata istrinya Siti Aisyah, qalat kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Dalam akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW memiliki nilai-nilai luhur Al-Qur'an. Maka dari itu segala aspek dalam isi Al-Qur'an telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka tak heran dalam dakwah Nabi Muhammad SAW
selalu berhasil karena selalu mengedepankan prinsip-prinsip kasih sayang, prinsip-prinsip kelembutan yang selalu dicontohkan dalam berdakwah. Sebagaimana disebutkan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, serukanlah kepada manusia, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, kepada ajaran agama Islam, bil hikmah, dengan contoh, dengan pengajaran yang baik, budi pekerti yang baik. Makna daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kita mencontoh apa yang Nabi biasa lakukan, apa yang Nabi telah contohkan dalam hidupnya, dari mulai perjalanan hidupnya kecilnya beliau sampai diangkat menjadi Rasulullah SAW. Banyak sekali pelajaran jika kita mempelajari Al-Quran, jika kita mempelajari sirah-sirah nabawiyah, cerita-cerita tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana satu tadi, setelah diceritakan bahwa seorang pengemis buta yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW tapi bisa merasakan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita bangun jiwa ini, budi pekerti ini, akhlak ini menjadi lebih baik lagi dengan banyak membaca Al-Quran, banyak menghiasi hati ini dengan bacaan Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan selalu mempelajari tentang sirah-sirah nabawiyah yang telah ada. Cukup sekian. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.